Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sedikit atau sudah ini ya? Maksudnya sudah apa belum? Kayaknya saya agak ragu ini belum sih ya, yang pendekatan filosofis ya. Sudah apa belum? Belum? Oh ya, berarti lanjut ya, bukan ulang. Oke. Kita lanjutkan ya, pendekatan filosofis ya. Jadi dalam studi agama ada juga pendekatan filosofis. Berarti pendekatan melalui filsafat ya. Filsafat, filosofis ya. Nah, ini yang pendekatan filsafat filosofis yang kemarin sebenarnya itu penolakannya. Maksudnya sudah saya sampaikan, cuma belum dirinci seperti ini kan. Penolakan dari ini Turelian, namanya Turelian ya. Penolakannya terhadap apa? Kalau menurut Turelian ini berdasarkan sifat filsafat ya. Berarti kan ilmu filsafat memiliki sifat-sifat tertentu begitu ya. Nah, kemudian dikorelasikan dengan apa? Penelitian Durkheim kemarin gitu ya. Maka kemudian ada penolakan, yaitu yang pertama di sini perdebatan dari sisi perdebatannya. Perdebatan filosofis tidak berhubungan dengan realitas. Artinya kalau Durkheim kan kemarin empiris ya, pendekatannya empiris. Nah, ini filosofis. Yang pendekatan filosofis. Berarti kalau pendekatan filosofis mengkaji agama tapi dari sisi filsafat. Paham ya? Nah, sedangkan filsafat itu memiliki sifat misalnya rasional tapi belum tentu empiris. Itu filsafat ya. Hanya pemikiran gitu ya. Itu namanya filsafat. Ya. Kalau kemarin Durkheim kan empiris ya. Karena kan pendekatan Durkheim adalah pendekatan apa, masih ingat? Antropologis. Jangan dilupakan itu ilmu ya, teman-teman. Kuliah bayar ya kan, lama lulusnya bertahun-tahun, malah ilmunya nggak nyantol kan teman-teman ya. Jangan lupa itu ilmu, jangan dilupakan ya. Nah, maka kemudian kalau filsafat itu melalui pemikiran, ada penolakan. Kalau kemarin kan penolakannya yang Durkheim, yang empiris ya. Nah, sekarang penolakan filsafat. Yang pertama tadi, filosofis itu pendekatan filosofis tidak berhubungan dengan realitas. Jadi agama cuma dipandang dari sisi pemikirannya. Sedangkan agama kan kita sehari-hari dilaksanakan kan, dilakukan. Maka kemudian ditolak pendekatan filosofis ini. Yang kedua, penolakannya itu pada segi relevansi ini. Ini relevansi ya, kurang ngeleh ya, ditambah sendiri ya. Persoalan relevansi. Nah, yaitu filsafat tidak pernah sampai pada jawaban atau kesimpulan. Filsafat kan hanya mikir ya, sampai sedalam-dalamnya. Tuhan itu siapa? Tuhan di mana? Tuhan seperti apa, kayak gitu, Dok ya. Nah, karena itu pemikiran yang sangat mendalam ya kan. Nggak berhenti kan gitu. Nah, maka di sini penolakan yang kedua alasannya terkait dengan relevansi. Itu tidak relevan gitu ya. Nah, tidak pernah ada jawaban dan kesimpulan. Sampai saat ini kan begitu, Tuhan di mana? Terus kan Tuhan di mana? Kalau Islam itu katanya di Ares kan gitu ya. Tapi kemudian ketika di Ares, ahli filsafat mikir lagi. Loh, kalau begitu, kalau Tuhan di Ares berarti diduduk di sana kan gitu. Ini tolong ya, kalau saya bicara agama, tolong Anda jangan hanya di IQ ya, jangan di otak ya, jangan hanya di otak, tapi juga dengan iman ya, nanti ya. Artinya bahwa kalau Anda nanti terpengaruh omongan saya, kemudian imannya tidak ada, kan bisa fatal kan, seperti yang saya katakan kemarin. Jadi ini kita lagi bicara kajiannya ya, studinya. Sedangkan agama sehari-hari kita sudah laksanakan, ya sudah, beriman saja dengan ulama kita kan gitu. Nah, ini contoh Ars yang saya tahu Islam kan ya. Perdebatannya seperti itu.
apakah Allah itu begitu ada terus kemudian menciptakan langit bumi seisinya terus diam di aras gitu misalnya. Nah itu sampai sekarang nggak final ya, terus begitu. Ada yang berpendapat iya di sana di aras terus ada lagi yang jawab loh kalau di aras terus berarti nggak ngapa-ngapain nganggur gitu. Ada yang jawab lagi ngawasi semua kehidupan orang itu manusia dan sebagainya. Itu filsafat. Makanya harus pakai iman kalau agama ya, tidak hanya berdasarkan ilmu ya. Itu makanya kemarin ada yang bertanya, oh bukan kelas ini ya, justru kelas ilmu dakwah, tapi malah bertanyanya terkait agama kemarin. Jadi saya ingatnya kelas ini. Ada yang bertanya bagaimana tuh kalau misalnya sama kaum orientalis kita cara dakwahnya kan gitu. Ya kalau ke orientalis kan orientalis apa? Ateis kan tidak beragama, kan sulit banget memang berdakwah atau mengajak mereka beragama. Nah, caranya ada dua itu tadi. Ada 3 ya, melalui ilmu dan empiris. Jadi dia tidak hanya ilmu tok tapi juga pengalaman sehari-hari. Misalnya diberitahu, lah kalau kamu nggak beragama, kamu nggak percaya ada Tuhan, lah yang menciptakan kamu siapa gitu, dikejar yang semacam itu. Jadi secara ilmiah logikanya yang menciptakan kamu siapa kan itu, secara empirisnya kelihatan kamu kok ada, lah yang mengadakan kamu itu siapa kan gitu. Itu misalnya dakwah kepada ateis ya. Nah misalnya, nah ini kalau filsafat enggak seperti itu. Filsafat itu cuma ilmu-ilmu tok ya, sampai berpikir sedalam-dalamnya agama itu apa, Tuhan siapa, Rasul siapa dan sebagainya, neraka di mana, sebenarnya orang rampung-rampung gitu ya. Yang ketiga, konsekuensi dari apa yang telah disampaikan filsafat pada dasarnya adalah persoalan pribadi. Nah, jadi filsafat penolakan alasan yang menolak studi agama melalui studi filsafat melalui teori filosofis ini karena pendapatnya itu biasanya itu dari pribadi filosofnya ya. Kalau ahli filsafat namanya filosof ya. Kalau filsafatnya yang digunakan atau yang dijalankan namanya filosofis ya. Nah ilmunya namanya ilmu filsafat. Nah ini alasan yang ketiga. Nah kalau melalui melalui pendekatan filsafat itu kan itu pendapat pribadi ya kan. Contoh tadi yang saya bilang, yang menyatakan Allah itu masih bertahta di aras sampai sekarang, itu kan pendapat pribadi mufasir tersebut karena menafsiri ayat Al-Quran bahwa di situ Allah setelah menciptakan bumi kemudian bertahta di aras, kan ada ayat Al-Qur'annya seperti itu. Nah, itu hanya menafsiri ayat itu. Enggak taunya nanti di ayat lainnya apa gitu. Ya, jadi itu alasan penolakan yang melalui pendekatan filosofis. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini kalau ini udah kemarin cuma saya ini penolakannya ya. Kalau kemarin kan pendekatan-pendekatannya, sekarang penolakannya, alasan penolakannya. Sekarang pendekatan psikologis juga ditolak ini oleh ahli agama. Alasannya apa? Karena alasannya kalau psikologi itu tidak berbicara kebenaran dan kesalahan, ya. Alasan pertama, kenapa pendekatan psikologis ditolak? Pendekatan psikologis kan hanya bahwa manusia itu secara psikologi butuh agama karena jiwa manusia itu membutuhkan sesuatu di luar dirinya yang lebih hebat. Nah itu yang namanya Tuhan kan, yang kemudian menjadi ada Tuhan, ada agama gitu. Itu kalau pendekatan psikologis, dilihat dari sisi secara psikologi manusia memang membutuhkan agama. Nah, tapi ada penolakan ini, alasan penolakannya ini tadi bahwa psikologi itu tidak bicara kebenaran dan kesalahan. Pokoknya kalau secara psikologi manusia itu butuh agama, tapi tidak dijelaskan agama yang benar yang mana, ya, paham ya? Terus agama yang tidak benar yang mana? Terus kemudian secara psikologi lagi
Kalau manusia itu butuh agama, terus di situ kebutuhannya semacam apa ya. Kalau butuhnya kepada Tuhan seperti ini sudah benar atau belum nih. Jadi alasan pertama karena psikologi tidak berbicara tentang kebenaran dan kesalahan. Nah, maka kemudian sangat potensial dalam mempengaruhi keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek religius masyarakat. Nah, tetapi di sisi lain ini ya menjadi positif juga menjadi negatif. Yang kedua ini ya, menjadi kelebihan ya kelemahan. Kelebihannya apa? Kalau misalnya pendekatannya psikologis, itu biasanya sangat mudah mempengaruhi keagamaan seseorang ya. Misalnya Anda itu sebagai mahasiswa pasti suatu saat merasa ada problem ya kan, problem kuliah, problem berteman ya, bersosialisasi ya, problem macam-macam. Lah Anda kan butuh Tuhan gitu ya misalnya. Kan itu namanya positif, bisa mempengaruhi kejiwaan agama pada manusia ya, pada mahasiswa. Saya bilang bahwa Anda itu butuh Tuhan, makanya harus beragama itu misalnya ya. Ini maka positif di sini bisa mempengaruhi keyakinan dan praktek-praktek religius masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Coba ngapain? Coba kita lihat ya. Kalau dipikir-pikir ini Tuhan kita itu enggak sayang ya gitu. Kita sudah setiap hari minta-minta berdoa tidak dikabulkan, terus pindah Tuhan. Kan aneh gitu ya. Nah ini yang negatif. Artinya bahwa di situ memang secara psikologis sangatlah mudah untuk mempengaruhi praktek-praktek agama dan di sini juga mempengaruhi keyakinan-keyakinan pada manusia. Nah, tapi positifnya bagi kita ya, kalau kita mahir ilmu psikologi, nanti mudah mengajak orang masuk Islam atau mengajak orang melaksanakan ajaran Islam. Misalnya ada orang ya frustasi, putus cinta, nangis-nangis, terus ayo biar tenang kita sholat yuk, baca Al-Quran. Kan akhirnya mau karena ingin tenang itu tadi. Nah ini, jadi makanya gunakan positifnya ya. Kalau negatifnya ya digunakannya ya positifnya tapi diambil negatif tapi diambil positif. Artinya negatif bagi orang lain tapi positif bagi kita. Nah itu tadi kan. Nah negatif bagi orang lain misalnya apa? Saya skip dulu ya. Lah maka kemudian selanjutnya adalah konsekuensinya akan dianggap ancaman dalam membongkar keinginan masyarakat religius. Nah ini tadi, kalau orang yang di situ bertemu dengan tokoh agama yang alim ya, yang pinter, kalau bahasa kita Islam, kalau orang lain ya pokoknya yang ahli teologi, ahli agama, itu akan merasa terancam dibongkar keinginan religiusnya ya oleh orang ahli psikologi ya. Makanya kita itu nanti ya, kalau Anda ini kan masih masih muda banget ya, masih pengalamannya ya muda kan, itu jangan itu ya, jangan mudah terpengaruh ya, jangan mudah terbuai oleh apapun. Nanti dalam kehidupan itu banyak sekali hal-hal yang bisa meruntuhkan iman takwa ya, apalagi zaman sekarang ya, sudah zamannya seperti ini. Makanya ini termasuk ya, ada orang misalnya ya, kemarin kayak saya pernah ya diutus untuk rapat dosen seluruh, maksudnya dipilih ya, dosen-dosen yang dipilih itu yang dianggap mampu untuk merencanakan planning mutu di Unuga ya beberapa tahun lalu. Yang diundang itu, yang presentasi itu pakarnya ini pakar psikologi non muslim ya. Nah di situ memberikan semuanya lah, dosen-dosen Unuga itu semua memuji, merasa dia hebat dan lain-lain. Aku langsung cerdas mikirnya kayak gini, wah bahaya ini kalau sampai terpengaruh, bisa mempengaruhi iman takwa, bahkan bisa murtad ya.
Karena apa? Di situ ada kemudian dipresentasikan dan dipraktekkan kidung dari sana. Ya, kidung kan lagu ya. Nah, lagu dari sana lagunya lagu kerohanian ya. Nah, kalau kita bilang ya itu namanya solawatan lah ya istilahnya. Cuma nganggo bahasa Jawa. Nah, indah melantun-lantun mendayu-dayu gitu. Lah, batin waduh ini nggak tahu ini ada ada misi pemurtadan sebenarnya gitu. Dan sekarang banyak ya. Jadi sampean ini yang tukang medsos ya, tolong ya jangan mudah terpengaruh. Itu sekarang itu pemurtadan banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya kalau jawab di WA mesti siap gitu kan ya. Padahal kita punya jawaban yang islami yang penuh dengan tauhid, insya Allah. Ayo besok kuliah ya, siap. Siap itu bukan dari Islam, ya kan? Islam nggak boleh kok sepede itu. Islam itu harus menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Jangan siap, tapi insya Allah, ya kan? Nah, terus ada apa ya? Hebat ya, terus mantap. Itu nggak usah mantap. Ya subhanallah atau masya Allah. Nah, sampean ya ini yang pada senyum-senyum batinnya ala bututi kuno gitu kayak. Nah, itu berarti Anda sudah terpengaruh itu ya. Tadinya begitu di grup manapun, grup WA itu semua mantap ya, terus keren ya, terus apa siap gitu ya. Dan saya yang mengawali masya Allah subhanallah gitu, insya Allah. Sampai sekarang grup-grup itu termasuk di Facebook ya, medsos. Dulu nggak ada kayak gitu ya, subhanallah alhamdulillah. Semua itu lupa pada istilah kalimah thayyibah. Nah, saya dahului, sekarang sudah pada ikut. Nah, tapi boleh juga sampai ngomong siap, insya Allah siap gitu loh, paham ya? Jadi mendahulukan insya Allahnya daripada siapnya. Misalnya ya, masya Allah mantap bro, kan itu boleh ya. Jadi saya tetap pakai itu, tapi ada di depannya yang lebih islami itu. Bahkan ketika corona kan gitu juga ya. Corona itu hampir semua WA itu nge-share bagaimana obat corona ya kan. Ini jahe sembuh dan sebagainya. Lalu saya ini pemurtadan halus nih. Yang menyembuhkan itu bukan jahenya ya kan? Yang menyembuhkan bukan obatnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid ya. Jadi jahe apa itu hanya sekedar insya Allah dengan jahe nih sembuhkan itu ya. Kalau sudah sembuh alhamdulillah, berkah minum jahe sembuh, paham ya? Jadi boleh pakai itu ya, memang wasilah ya. Jadi Nabi Musa dulu kan seperti itu ya, suruh berobat pakai daun ya. Pas sakit Nabi Musa nggak mau, bilangnya nggak mau, yang maha penyembuh adalah Allah. Tapi sama Allah justru ditegur juga ya, kamu itu yang namanya daun itu bisa untuk wasilah sembuh juga dari saya gitu, Allah bilang ya. Jadi boleh berobat sama daun. Nah kalau sekarang berarti berobat herbal, berobat di dokter boleh, cuma jangan meyakini yang menyembuhkan adalah obat atau herbal tersebut, paham ya? Jadi yang menyembuhkan Allah. Oke. Terus selanjutnya adalah di sini pendekatan apa ini? Sosiologis ya. Ini nulis enggak pas aja ini. Pendekatan sosiologis yang di sini. Yang kemarin sudah diterangkan juga. Ini fokus penelitiannya adalah interaksi agama dan masyarakat. Maka agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial antara Tuhan, ritual, nilai hierarki, dan keyakinan dan perilaku religiusistik ya. Ini tulisannya keliru ya. Dalam memperoleh kekuatan kreatif atau menjadi subjek dari kekuatan lain yang lebih hebat dari dunia sosial. Saya pahamkan ya. Jadi menurut pendekatan sosiologis ini adalah ketika mempelajari agama ini terutama difokuskan kepada interaksi agama ya, di sini interaksi agama
dengan masyarakat agama. Berarti agamanya apa misalnya ya? Kalau kita berarti Islam kan gitu ya. Islam, terus kemudian di sini interaksinya bagaimana dengan masyarakat agama. Nah, masyarakat agama itu ya seperti misalnya kalau Islam kan berarti Tuhannya esa ya, tauhid kan. Nah, kemudian masyarakat agama kan macam-macam di situ ya. Ada Islam, ada yang lainnya yang bukan Islam. Nah, inilah pendekatan sosiologis. Nah, kemudian juga yang dimaksudkan antara Tuhan terus kemudian ritual juga. Tuhan dan ritual maksudnya apa? Allah. Ritualnya apa? Ritual itu jangan dipahami sesuatu yang berbeda, artinya sesuatu yang menyimpang. Ritual itu hanya bahasa saja ya. Contoh, bagaimana ritual umat muslim dalam beragama? Ya ritualnya antara lain sholat. Nah, ritual itu artinya perilaku lah ya, yang mudahnya singkatnya. Nah, tetapi ada ritual yang lebih besar, yaitu sholat jamaah ya kan gitu. Nah, ada lagi yang lebih besar lagi, haji. Haji kan ritual agama Islam untuk menjalankan rukun Islam yang ke-5. Itulah yang dimaksud dengan ritual. Nah, kalau agama lain apa? Ya agama lain ada yang disebut misa, ya kan? Ada yang disebut sesaji kan itu. Nah, itu namanya ritual. Nah, antara Tuhan, ritual dan nilai-nilai yang ada dalam keyakinan tersebut. Ya, seperti Islam. Ritual sholat. Sholat itu nilai-nilai hierarkinya yang di situ banyak banget. Antara lain apa? Sehat lahir batin. Orang sholat itu kan gerak badannya ya, begini Allahu Akbar, terus nanti ada ruku yang sampai 90 derajat seperti ini kan lurus. Ini enak banget loh kalau rukunya benar ya, megang lutut. Ini punggung kita itu jadi nggak terasa bengkek ya, bengkek bahasa Indonesianya apa bengkek ya gitulah, pegel ya, nggak pegel kan, penak gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau orang sholat itu sangat jarang kalau ahli sholat, apalagi ahli qiyamul lail sakit-sakitan enggak ya, pasti banyaknya adalah ceria karena apa? Karena kesehatan rohaninya juga ya. Orang yang sholat itu melepaskan beban ya. Begitu Allahu Akbar gitu ya. Di sini sudah nyambung kepada Allah ya. Hati dan pikirannya sudah menganggap Allah Maha Besar. Nah, kemudian ketika Allah Maha Besar, terus kita jadi merasa oh, saya butuh Allah. Terus akhirnya curhat ke Allah ya kan? Nah, dari kata doa iftitahnya aja kan, kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kan gitu ya. Aku menghadapkan wajahku hanya kepada Engkau ya Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, artinya berarti kita wis pasrah maring Gusti Allah. Apapun yang terjadi ada yang menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam Al-Fatihahnya ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Nanti jalan kita akan lurus dengan sendirinya. Dengan kita tahu makna sholat dan betul-betul yakin kepada Allah akan memberikan jalan kita ya. Terus ada iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Nah, ini setelah menyembah kita memohon pertolongan, jadi apapun sudah kita pasrahkan. Sholat saja sudah sehari semalam 5 kali memasrahkan semua beban kita ya kan. Waladhdallin, dan jangan yang sesat-sesat ya kan. Nah, jadi dan orang maghdubi yang tidak diridhoi atau dimarahi oleh Allah, berarti kita sudah pasrah kepada Allah, meminta jalan yang lurus, yang tidak sesat ya, yang tidak dimurkai oleh Allah. Enjoy ya kan. Apalagi malam hari ya, tahajud qiyamul lail, bening ya, otak menjadi cerdas ya, hati menjadi ya bercahaya dan sebagainya. Nanti
ke wajahnya juga akan menjadi wajah yang bersinar ya, bercahaya. Itu sholat. Nah kemudian bacaannya ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini aja udah melepas beban. Ya, lepas. Ya coba ya. Kalau yang makhraj dan tajwidnya benar, itu bacaan-bacaan akan menjadi kesehatan rohani ya. Terus gerakan-gerakan menjadi, kalau gerakannya benar, tumakninah ya, diem ya, sehabis bacaan diem, tumakninah, sehat jasmani, sujudnya juga begitu. Yang enggak sehat-sehat itu kenapa? Sholat setiap hari dayen ingin Bu lah, macane ngawuran ya kan, ora genah, sholatnya juga jengkang-jengking tok kayak kinjeng cewek gitu misalnya ya, salam klepat-klepat gitu wis bubar, ya ora sehat-sehat ya itu. Langsung ya. Maka kemudian di sini yang selanjutnya menjadi subjek dari kekuatan lain yang lebih hebat dari dunia sosial. Nah, intinya di sini berarti interaksi antara Tuhan dan ritual serta masyarakat agama tersebut, yaitu kalau Islam ya Islam gitu ya, maka juga akan menjadikan kekuatan lain yang lebih hebat. Artinya itu setelah berinteraksi dengan masyarakat ternyata ada kekuatan lain yang lebih hebat, yaitu Tuhan ya, Allah kalau kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak usah susah ya sampean gini ya, berinteraksi sosial dengan teman-teman mahasiswa, nggak usah susah ya, ada Allah kan gitu. Nah, kuliah problem biaya gimana, udah curhat aja kepada Allah ya, minta biaya, jangan langsung berhenti, tapi juga harus punya planning, manajemen keuangan, juga punya kreativitas bagaimana bisa mendatangkan uang. Tuh, misalnya apa? Ya pinjem dulu ya, atau jual perhiasan dulu kan gitu. Jangan sampai kuliah baru berapa semester kekurangan duit dok, terus macet mandek. Nah kok sampai enggak sama sekali enggak bisa punya uang, ya paling enggak cuti, jangan mandek temenanan kan, jadi tujuannya tidak tercapai kan gitu misalnya. Apalagi kalau masalah dibully ya, dihasut sama temannya, sudah jelas ada kekuatan lain yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menolong gitu ya. Nah sekarang lanjut yang atas dulu, yang apa namanya, sekarang perbedaan dan persamaan antara filsafat dan sains serta agama ya. Apa perbedaan dan persamaan agama, sains dan filsafat, tiga ini ya. Di sini kemudian kita dapat mengkaji pendekatan filsafat itu kritis, reflektif. Kritisnya bukan kritis orang sakit ya. Kalau kritis orang sakit kan mau meninggal, itu namanya kritis. Tapi yang dimaksud kritis di sini adalah di atas cerdas ya, di atas rasional ya, rasional banget, cerdas banget, itu namanya kritis ya kan. Itu orang kritis banget loh. Kita baru ngomong ini tiba-tiba dia sudah paham lebih tinggi, itu namanya kritis ya, paham ya. Ya. Makanya kemudian kalau misalnya ada orang punya pendapat kemudian terus ada yang mengajukan pendapat lain, itu dinamakan kritik ya kan, karena mengkritik itu berarti mengkritisi ya. Nah makanya namanya kritik, mengkritisi. Jadi pendapat yang tadinya menurut narasumber bagus sekali, tiba-tiba ada yang ngerti itu ada celah kelemahannya, terus kemudian ngacung, mengkritisi, yaitu namanya mengkritik boleh ya. Cuma kalau zaman now itu menjadi negatif ya kan. Kalau orang bilang itu dikritik itu terus marah gitu kan ya, terus emosi, padahal enggak apa-apa itu mengkritisi ya kan. Dari bahasa positif kritis itu ya kan. Nah terus kemudian lagi, sebenarnya kita kalau mau menjadi orang sukses,
jangan emosional ya, jangan mudah marah ya. Sensitif boleh ya, sensitif sama marah kan beda ya. Nah yang namanya sensitif itu kritis. Jadi ada orang memberikan kritik, kita welcome aja. Oh iya ya, kita bikin positifnya ya. Oh berarti di sini memang ada sisi kelemahannya. Kita jadi maju ya kan, jadi lebih baik. Bahkan kalau mengkritiknya secara frontal, misalnya ditertawakan gitu ya, kita presentasi, wah apa ini tuh itu udah kuno kan gitu ya, ditertawakan terus nih lebih, nggak apa-apa itu ya. Kalau kita mau maju, justru kita itu harus menjadikan musuh kita, biasanya yang tahu kelemahan kita kan musuh ya, bukan teman ya, itu menjadi kritikus kita, menjadi orang yang mengkritik kita, yang kemudian kita pahami sebagai kemajuan untuk kita, untuk positifnya ya. Jadi jangan marah itu kalau dikritik ya, sakit hati boleh ya, sakit hati kan nggak bisa diatur ya. Tiba-tiba ada orang ngomong jelek terus di sini ih sakit gitu ya, tapi udah lupakan sedikit aja sakitnya, set gitu ya, terus mikir pakai ini logika, iya betul juga tapi ya itu gitu ya. Jadi nggak ada rasa dendam di sini. Kalau nggak ada rasa sakit nggak mungkin ya, karena manusia ya. Cuma tingkat sakitnya beda-beda. Ada yang tingkat sakitnya gede, ada yang kecil, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah yang bagus itu yang sebentar ya, tidak pendendam. Itu nanti akan menjadi kita sehat batinnya dan juga mudah berinteraksi dengan Allah ya, karena kolbunya menjadi bersih gitu ya. Oke. Kritis reflektif maksudnya apa? Maksudnya filsafat itu memang pendekatannya itu biasanya ya kritis itu tadi, mendalam dalam berpikir ya. Tapi di sini juga dikatakan reflektif. Reflektifnya itu yang kalau arti yang sesungguhnya refleks kan cepat ya. Nah, misalnya apa? Ada kita itu semua itu punya gerak refleks ya kan. Misalnya apa? Kamu mau ditempeleng sama temen ya kan? Itu kalau normal itu refleks langsung set gitu ya. Tapi kalau nggak normal ya situ ditempeleng gitu ya. Lah tidak normalnya itu macam-macam. Mungkin sedang ngalamun ya. Jadi ada orang nempeleng nggak tahu, jadi kan kena gitu ya. Tapi kalau kita otaknya selalu waspada, begitu mau ditempeleng ya paling nggak set gitu kan, nangkis nggak mau ya, atau ada lalat seret gitu mesti plek gitu, namanya gerak refleks ya. Tiba-tiba ada nyamuk cetut nyakot kan mesti plek gitu ya, kan nggak berpikir kan itu. Nah itu namanya refleks. Nah tapi kalau yang dimaksudkan di sini dalam filsafat kritis reflektif adalah filsafat itu mampu mengkaji atau memahami hal-hal yang tersembunyi di belakang gejala, karena berpikirnya mendalam gitu ya. Ini orang sholat ngapain sih gitu ya. Nah terus kemudian secara filsafat gimana, maksudnya itu ini sebenarnya sedang sholat beneran apa enggak, sholat itu ngapain ini. Nah namanya memberikan makna atau mencari makna sampai berpikir kepada hal-hal yang tersembunyi di balik gejala yang ada. Nah gejala agama yaitu sholat ya, itu orang kok sholatnya khusyuk banget, kenapa ya gitu kan ya, ternyata dia sangat mencintai Allah itu misalnya, atau ternyata dia sedang susah, problemnya berat sehingga sholatnya khusyuk, ada juga yang begitu ya. Terus kemudian mengamati gejala ya, yaitu gejala yang dimaksud ada masalah, juga bisa kejadian, juga bisa kepercayaan itu ya keyakinan ya, iman maksudnya. Seseorang yang mengadakan pemikiran yang lebih jauh terhadap gejala tersebut tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Oh ini sholat apa sih makna sholat, kenapa sih sholat kan gitu. Jadi ini sekali lagi saya sedang bicara studi ya, bukan bicara agama sebagai agama sebagai kepercayaan atau sebagai yang kita peluk ya agama sehari-hari, tapi ini adalah kajian ya. Nah ini kan bisa nih gejala yang di situ kelihatan dari
yang dilihat ya. Seseorang mengadakan pemikiran yang lebih jauh terhadap gejala tersebut. Nah itu tadi ya. Kalau yang tidak mikir haji kan ya, ini yang nggak memikir mendalam, ngapain haji coba? Cuma ke sana ya kan, ke Mekah, ke Madinah ya kan, buang-buang uang, tenaga, biaya. Mendingan di sini sih buat beli rumah kan gitu. Ini namanya ini nggak ngerti dibalik gejala, dibalik haji itu ada apa ya. Tapi kemudian para pemikir itu kemudian berpikir ternyata haji itu ada banyak sekali dibalik ritual haji yang sangat bagus, yaitu apa? Sosialisasi ya kan, seluruh dunia persatuan umat Islam ketemu semua di situ kan ya. Terus kemudian persamaan derajat, jadi entah itu budak, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pejabat, entah itu bukan, bersama di situ kan, menjadi satu, tidak kemudian berbeda-beda, entah kulit putih, entah kulit hitam, itu haji. Jadi secara falsafah, secara filsafat, haji itu memiliki makna yang sangat dalam ya, dan sangat banyak. Nah ini tapi bila dikaji dari sisi filsafat ya. Tapi kalau orang yang tidak mengkaji dari sisi filsafat itu tadi, banyak sekali orang sampai sekarang sudah kaya raya diajak haji, diajak umroh eman-eman ya. Padahal ini baru dari sisi filsafatnya. Kalau dari sisi keyakinan, ini kepercayaan kan, ini ada dari sisi kepercayaan, ini lebih dahsyat lagi ya. Orang yang haji, yang umroh langsung surga balasannya ya. Jadi orang usah mikir-mikir dosanya sepira, sing penting wis haji, wis umroh, surga wis jelas itu. Kan dari sisi kepercayaan saja sudah sangat hebat kan. Nah, karena apa? Karena di sana memang ada pengampunan ya. Jadi orang haji, orang umroh itu semua, ya saya kemarin sudah umroh kan setahun yang lalu, udah ngalami semua kelakuan yang ada ketika sebelum haji, sebelum umroh itu akan keluar semua di situ ya. Makanya di tanah suci terutama di Masjidil Haram itu akan ketahuan kalau sifatnya di sini sebelum umroh itu, sebelum berangkat itu orangnya suka membuli, di sana ya membuli orang gitu ya, suka di sana itu suka ngerumpi ya, suka jahilin orang, di sana juga ngerumpi jahilin orang ya itu. Yang kedua sifat dari filsafat adalah berpikir radikal atau mendalam. Sudah sering saya sampaikan ya, berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke akar permasalahan. Itu tadi, Tuhan siapa, Tuhan di mana kan gitu ya. Tuhan itu sebenarnya sedang apa, dan mendalam ke umat. Tapi enggak usah ya. Kalau Nabi sudah memberikan batas nih ya. Jangan lupa ya. Kata Nabi dikatakan kon berpikir makhluknya saja ya, tafakkaru, berpikirlah engkau fi makhluki ya, atau fi khalqihi. Jadi suruh berpikir dalam hal ciptaannya saja makhluknya. Wala tafakkaru fi zatihi, dan jangan berpikir pada zat Allah. Jadi kita sebagai umat muslim dilarang sama Nabi memikir tentang Allah ya. Nanti bisa sesat ya kan, Allah di mana ya? Itu tadi ya, oh di Ars itu di mana ya? Terus Ars itu seperti apa ya? Kok nggak kelihatan? Lah nggak ada Ars ya, akhirnya nggak ada Tuhan, murtad kan? Nah padahal nggak usah mikir kayak gitu, mikir ciptaannya saja ya kan. Pasti Allah ada, buktinya apa? Buktinya ada alam semesta, buktinya ada saya. Gitu aja, makhluknya saja yang dipikir. Karena kalau memikir zat Allah tidak akan kuat ya, tidak akan bisa, karena otak kita adalah otak manusia. Bahkan ini mata ini sekarang selagi sampean masih hidup itu terbatas banget ya kan. Coba mata ini saya ngelihat itu ada tembok, sudah nggak bisa lihat di balik tembok itu ada apa, enggak kan, nggak bisa. Tetapi nanti kalau sudah di alam ruh ya, di alam ketika Anda itu sudah nggak ada misalnya ya, kelak ya jangan nanti ya, kelak kalau udah tua itu sudah selesai umurnya itu bisa ngelihat semua. Jangan-jangan di balik tembokan yang di sini di dunia itu bisa dilihat yang di akhirat. Jadi kita ibaratkan ini handphone ya,
Handphone kan saya bisa melihat kan, tuh gambar saya lagi ngomong kan gitu ya, nonton YouTube kan gitu ya. Nah, tapi yang di sana, yang di YouTube nggak bisa melihat saya gitu ya. Nah, seperti orang di akhirat ya, orang di alam barzah, alam di kubur. Itu mereka bisa melihat kita yang nggak bisa melihat mereka. Makanya ketika alam kubur itu sudah di alam kubur itu akan tahu. Seperti dulu ya, kemarin saya suka lucu juga ya, saya sering kejadian yang itu, ada orang, saya beli mobil dikritik gitu ya kan, satu mobil yang pertama tabrakan ganti, yang kedua terlalu sudah tua gitu, ganti lagi sekarang. Nah, dia tuh ngeritik ke saya, Allah, dunia ini ganti-ganti mobil terus ini ya. Nah, saya santai aja kan, ya butuh gitu aja. Nah, setelah itu dia meninggal ya. Itu tadinya sehat kalau aku ya, tiba-tiba terus sakit stroke ya, terus meninggal. Saya nggak berpikir apa-apa gitu ya. Tapi saya terus sekarang berpikir, oh barangkali kemarin itu mikir jangan-jangan ini korupsi, karena saya sering difitnah korupsi uang masjid gitu ya. Nah, sekarang sudah di alam barzah kan dia tahu, oh ternyata nggak korupsi kan gitu. Nah, itu contoh ya, bahwa di sana berbeda dengan di sini ya. Berpikir mendalam. Yang ketiga, pendekatan integral. Nah, pendekatan integral ini filsafat juga memiliki sifat pendekatannya bersifat integral. Maksudnya apa? Maksudnya ini mendekati segala realitas dengan menyeluruh ya. Nah, tidak ada kecenderungan apa ini? Apa tulisannya apa ini? Memecah ya. Ini cuma apa? Ini saya kurang nyambung ke sini ya. Artinya apa? Filsafat itu kalau berpikir itu menyeluruh. Tadi ya, berpikir Tuhan dadakan Tuhan seperti apa, Tuhan di mana, apakah sama dengan makhluknya apa tidak ya. Terus kemudian sedang apa, itu namanya pendekatan berpikir filsafat itu secara integral, menyeluruh, bersambung-sambung. Makanya banyak orang ahli filsafat itu menjadi ateis ya, karena apa, pusing sendiri mikir ya, malah jadi ingkar. Nah, itu banyak seperti itu. Walaupun banyak juga yang ketika sudah berpikir filsafat malah semakin dalam imannya, seperti Al-Ghazali yang kita kuliah di universitas yang bernama Al-Ghazali ini. Beliau itu sangat dalam pemikiran filsafatnya ya, tapi ujung-ujungnya malah justru sangat yakin sehingga melepaskan semua hal-hal duniawi termasuk semua disiplin ilmunya tidak beliau ikuti, hanya satu yang kemudian beliau amalkan sampai sekarang yang terkenal, Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin yang sekarang jadi pondok itu ya, pondoknya. Jadi itu ada korelasi antara Al-Ghazali kampus dengan pondok pesantren Ihya Ulumuddin, karena kalau itu Ulumuddin ya kalau kitabnya, karena itu karangan Al-Ghazali yang di situ menuliskan tentang seluruh kehidupan manusia yang ujung-ujungnya adalah yang beliau tekuni tasawuf tadi ya. Tasawuf kan ilmunya ilmu sudah ukhrawi banget ya, jadi semua itu dilihat dari sisi tasawuf, dari sisi ukhrawi. Misalnya apa? Kerja harus ikhlas ya, kerja harus qanaah, kalau ketika menerima gaji sedikit nggak apa-apa, yang penting kerja gitu. Itu Al-Ghazali itu setelah berpikir mendalam, karena ternyata kalau orang yang sudah sampai pada pemikiran mendalam nanti akhirnya melihat dunia ini nggak ada apa-apanya ya, kosong ya, kosong. Kalau yang sudah tahu hatinya. Tapi kalau Anda belum, jangan sampai sini dulu ya. Kalau sudah sampai sini nanti jadi males ngapa-ngapain ya. Wah, kosong, ngapain kuliah, kosong kata ya kan, nggak perlu.